Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Kaira Gusti. Saya ingin menjelaskan tentang kiat menjadi entrepreneur. Semangat berwirausaha ya kalian. Baik, saya akan mulai. Slide pertama ini mau jadi wirausaha. Jangan takut gagal ya, tetap semangat juga. Karena wirausaha itu emang harus ada resikonya yang besar. Oke, kita mulai. Sukses wirausaha. Menjadi wirausahawan yang sukses tentu saja menjadi dambaan bagi setiap orang. Selain dengan modal, ternyata banyak juga faktor penting yang tidak boleh dilupakan. Selanjutnya, faktor-faktor penting wirausaha apa aja sih? Mari kita lihat. Ada mulai dari ide usaha, anggaran biaya, hingga strategi penjualan pun harus disiapkan dengan matang. Seperti yang kita ketahui, berwirausaha itu sekarang sedang trending ya, yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada wirausaha berdampak dari pandemi. Sebelumnya juga wirausaha udah ada yang miliki, tapi lebih lagi di kalangan pandemi, karena pandemi itu kan ekonominya menurun ya, jadinya banyak yang berlomba-lomba untuk memiliki usaha. Selanjutnya ada tips-tips wirausaha. Kamu ingin merintis wirausaha? Beberapa tips wirausaha yang kamu ikuti. Untuk kalian yang mau tips-tips wirausaha, simak ya. 1. Ada menetapkan ide dan jenis usaha. Usaha jenis apa sih yang kalian mau miliki gitu? Umumnya pertanyaan ini menjadi langkah dasar kamu mulai usaha dengan minat dan keahlian yang kamu miliki, agar usaha kamu lebih terarah, lebih teratur. Dan yang kedua ada tujuan dan visi misi. Merupakan poin paling penting. Kebanyakan para pemula gagal dalam memulai suatu bisnis karena tidak memiliki tujuan, visi, dan misi yang jelas, dan pada akhirnya membuat mereka menjadi cepat menyerah. Yang ketiga ada memperluas relasi. Untuk awal, kamu mulai bergabung dengan beberapa komunitas yang memiliki latar belakang sama dengan usaha yang ingin kamu buat. Perhatikan konsumen. Yang keempat ada perhatikan konsumen. Karena dengan kamu memperhatikan atau menganalisis perilaku serta kebutuhan konsumen kamu, maka setiap penjualan produk jasa dari usaha kamu akan semakin optimal dan semakin meningkat juga. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini untuk kamu meminta saran dan kritik dari konsumen, kekurangan produk kamu, terus juga pelayanan servis-servisnya itu apa yang kurang akan dievaluasi oleh konsumen. Karena kita harus menerima saran dan kritik dari konsumen. Selanjutnya ada 3 kiat menjadi wirausaha. Apa aja sih? Yuk langsung aja kita simak di bawah ini. Nah, ini ada kiat-kiat menjadi wirausaha. 1. Bekerja keras. Kiat menjadi wirausaha adalah sukses. Nah, untuk bekerja keras ini dimaksudnya menjadikan usaha kamu sebagai prioritas yang paling utama. Meskipun terasa lelah, namun inilah salah satu kunci utama untuk menjadi wirausaha yang sukses. Yang kedua, dan berani mengambil resiko. Ini itu mengambil resiko ini banyak yang gagal ya dari wirausaha ini. Jadinya kegagalan akan menjadikan setiap orang belajar dan tentunya menjadi lebih baik. Semakin besar suatu resiko yang diambil, maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan. Yang ketiga, ada kreatif dan inovatif. Wirausaha tentu saja semua orang pasti bisa untuk melakukannya. Namun di era yang modern ini, kita harus menjadikan orang kreativitas dan inovatif. Lebih dipahami lagi beragam kebutuhan banyak orangnya, dan ciptakanlah sesuatu yang belum pernah ada di kalangan wirausaha sebelumnya. Selanjutnya, apa aja sih sifat-sifat wirausahawan? Sifat-sifatnya ini ada seorang wirausahawan harus memiliki karakter yang ulet dan inovatif. Orang yang ulet tidak akan mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. Baik, sekian dari saya. Ada Kak yang ingin bertanya? Ya, Kak, ada yang mau bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Delia ya. Mengapa jumlah pengusaha atau bisnis itu rendah? Baik, mohon tunggu ya Kak. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Kak Delia. Mengapa jumlah pengusaha atau berbisnis itu rendah? Yaitu ada penyebab utamanya Kak, yaitu ada tidak kuat mentalnya cepat down, cepat ngerasa paling
bawah usahanya gitu, ngedown, gampang rendah, gampang cepet down deh pokoknya. Terus tidak punya skill atau keterampilan, tidak ada skillnya di dunia usaha. Terus tidak ada modal atau akses untuk mendapatkan modal. Dan selanjutnya ada pola pikir lama. Pola pikir lama itu maksudnya apa sih, Kak? Aku jelasin ya. Pola pikir lama itu kita lulus kuliah, maksudnya lulus sekolah, dapat ijazah, cari kerja, jadi karyawan. Itu pola pikir lama. Pasti kalian semua pola pikir lamanya kayak gitu kan. Nah, jadinya mindsetnya dirubah lagi. Kita itu harus jadi bosnya gitu, jadi pemilik usaha itu dan bisa membiayai karyawan-karyawan kita. Ya, itu cukup dari jawaban saya. Bagaimana, Kak? Jelas? Baik, terima kasih, Kak, atas pertanyaannya juga. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, aku mau ada sepatah kata buat akhiri presentasi aku. Dunia berubah, kita dipaksa mengikuti perubahan yang dipercepat kehadirannya. Maka kita harus memaksakan keadaan agar kita bisa mempercepat kehadiran kita di wirausaha ini. Ya, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baru ada yang masuk di webinar aku. Ada yang mau ditanyakan atau aku jelasin ulang? Bisa dijelasin ulang nggak, Kak? Singkat aja nggak apa-apa. Halo, Kak. Kedengeran nggak suaranya? Maaf ketika suaranya nggak terdengar, mungkin di chat aja ya. Baik, saya akan menjelaskan kembali untuk paparan saya. Jadi saya ini materinya wirausaha. Kalian pasti mau jadi wirausaha kan? Nah, ini tips-tipsnya dan ada juga kiat-kiat menjadi wirausaha. Langsung aja slide-nya ke tips-tipsnya. Nih, tips-tipsnya ini ada beberapa untuk menjadi wirausaha, yaitu ada menetapkan ide dan jenis usaha. Ini tuh pertanyaan paling umum untuk menjadi wirausaha dan menjadi lebih terarah juga dan teratur. Yang kedua ada tentukan visi dan misi. Visi dan misi ini tujuannya agar wirausaha yang pemula tidak akan gagal dan juga akan lebih semangat karena ada visi dan misinya. Terus ada memperluas relasi. Memperluas relasi ini bisa bergabung komunitas yang memiliki latar belakang sama dengan usaha yang kamu buat. Dan ada perhatikan konsumen. Nah, ini tuh sangat penting untuk kita menjadi wirausaha karena konsumennya yang ingin membuat kita semangat juga berwirausaha. Produk kita bagus, konsumen akan meminati dan membeli lagi produk dari kita. Selanjutnya, nah ini poin penting juga buat kita menjadi kiat menjadi wirausaha yang sukses. Yaitu ada satu, bekerja keras. Bekerja keras ini maksudnya kamu harus menjadikan usaha kamu sebagai prioritas yang utama. Meskipun terasa lelah, namun inilah salah satu kunci utama untuk menjadi wirausaha yang sukses. Kedua, ada berani mengambil resiko. Nah, berani resiko ini untuk kamu tidak merasa takut akan kegagalan wirausaha kamu, karena emang banyak ya wirausaha yang lain, terus strateginya lebih teratur. Jadi kamu harus emang mengambil resiko di dalam wirausaha ini. Yang ketiga ada kreativitas dan inovatif. Ini sangat penting juga buat yang berwirausaha. Semua orang pasti bisa untuk melakukannya, namun di era modern sekarang, kita harus menjadikan orang kreativitas dan inovatif.
Lihat dan pahamilah beragam kebutuhan banyak orang, konsumen-konsumen kita, dan ciptakan suatu yang unik dan belum pernah ada sebelumnya di wirausaha yang lainnya. Ini untuk menjadi sifat-sifat wirausaha. Nah, di sini wirausahawan harus memiliki karakter yang ulet, yang kerja keras tadi aku jelasin, dan inovatif, kreatif, efektif, dan sebagainya. Orang yang ulet tidak akan mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. Baik, sekian dari saya paparan webinar ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah join. Baik, terima kasih peserta-peserta, terima kasih pertanyaan, dan terima kasih atas kehadirannya. Sangat membuat saya lebih bagus lagi. Makasih semua. Aku akhiri ya.